Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun teman-teman berada. Ikutin kegiatan aku hari ini yuk. Nah, dan ini aku mau share ke teman-teman. Nah, ini keadaan rumah aku yang sekarang lagi berantakan total. Harap dimaklum ya teman-teman, karena aku memiliki 3 orang anak yang sekarang ini sedang lagi aktif-aktifnya. Jadi ya rumah aku pasti akan selalu kelihatan berantakan. Ikutin terus videonya ya. Nah, ini lanjut aku mau tunjukin ke teman-teman keadaan kamar aku. Ini keadaannya lagi berantakan, belum pada dilipetin selimutnya, dan ini langsung menuju ke dapur. Nah, ini aku belum cuci piring ya teman-teman, dan ini nanti langsung aja sekalian divideoin dan sekalian aku share ke teman-teman apa aja sih kegiatan aku hari ini. Ikutin terus videonya. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Nah, ini aku mau kasih tips ke kalian gimana sih caranya aku merawat rumah aku supaya selalu kelihatan bersih ya, walaupun gak selalu rapi tapi bersih ya teman-teman. Bedanya kalau bersih itu ya rumahnya itu nggak kelihatan dekil, dan kalau nggak kelihatan rapi ya karena emang punya anak-anak kecil yang selalu ngeberantakin. Tapi itu nggak jadi masalah ya teman-teman. Yang penting kita harus semangat dalam beberes rumah dan bebenah rumah. Nah, di video kali ini mungkin durasinya agak panjang ya teman-teman, karena memang aktivitas aku hari ini tuh lumayan banyak. Jadi sekalian beraktivitas, sekalian share ke teman-teman sekalian supaya lebih semangat lagi dalam bebenah rumah. Jadi kalian buat para ibu rumah tangga enggak sendirian dalam bebenah rumahnya. Ini aku temenin ketika kalian beberes rumah. Nah, ini aku akan kasih tips atau masukan sedikit buat teman-teman sekalian. Gimana sih caranya merawat rumah yang pekerjaannya itu sangat simpel banget tapi sangat besar faedahnya atau sangat besar manfaatnya. Dan masukan yang pertama yaitu buat teman-teman harus rajin untuk membersihkan barang-barang di rumah dari debu-debu. Sangat besar sekali perbedaannya ya teman-teman, kalau rumah atau barang-barang di rumah yang rajin kita bersihin sama enggak rajin kita bersihin. Jadi aku sebagai content creator juga aku ngerasain perbedaannya ya teman-teman. Jadi semenjak aku rajin untuk ngelihat tentang konten-konten ibu rumah tangga yang beberes rumah, jadi kan aku tuh lebih termotivasi lagi untuk beberes rumah ya teman-teman. Dan setelah aku termotivasi dan akhirnya aku juga kepingin juga tuh membuat channel tentang bebenah rumah, karena emang yang aku rasain tuh emang berbeda ya teman-teman. Jadi salah satu dari manfaat aku sering nonton YouTube tentang ibu rumah tangga bebenah rumah itu yaitu rajin untuk membersihkan barang-barang di rumah itu dari debu-debu. Jadi sebelumnya itu aku tuh malas banget ya teman-teman membereskan rumah aku atau barang-barang rumah aku ini dari debu. Jadi aku malas banget untuk membersihkannya. Dan setelah aku perhatikan, dan sekarang ini kan aku lagi rajin-rajinnya nih membersihkan rumah. Dan setelah aku perhatikan ternyata emang berbeda banget penampakan rumah aku dulu sebelum aku rajin untuk lap-lap ataupun membersihkan barang-barang yang di rumah, sama setelah aku rajin membersihkan rumah yang sering aku lap-lap. Jadi orang beranggapan bahwa rumah aku itu selalu bersih. Jadi sebenarnya ya itu aja teman-teman, kita itu cuman ngelakuin yaitu bersih-bersih barang-barang kita dari debu-debu. Dan alangkah baiknya rumah itu juga harus tatanannya rapi ya teman-teman. Seperti rumah aku ini, aku nggak terlalu punya banyak barang perintilan. Jadi rumah aku ini emang barang-barangnya lumayan besar-besar ya teman-teman. Jadi yang sebelumnya aku mempunyai atau memiliki barang-barang perintilan yang kecil-kecil, itu semuanya aku buang karena emang rumah itu kelihatan lebih sumpek kalau kita memiliki banyak barang perintilan. Apalagi kita kan tinggalnya di kontrakan 3 petak ya teman-teman. Usahakan jangan memiliki barang-barang yang
kiranya kecil-kecil apalagi yang gampang rusak itu sebaiknya diganti ya teman-teman. Kalau ada rezeki mendingan ganti dengan perabotan yang lumayan besar tapi sangat kokoh dan tentunya juga sangat berguna. Nah, seperti di rumah aku ini, untuk di ruang tamu ini aku emang sengaja sediain sofa karena emang apa ya teman-teman, menurut aku duduk di sofa itu lebih nyaman ketimbang duduk di lantai. Jadi ada teman-teman yang beranggapan bahwa kenapa sih kok rumah kontrakan dikasih sofa, bukannya semakin mempersempit ruangan. Kalau menurut aku enggak ya teman-teman. Kalau duduk di sofa itu menurut aku lebih nyaman, apalagi kita kedatangan tamu, lebih nyaman dan lebih sopan aja gitu kalau nerima tamu duduk di sofa. Dan alasan yang lain kenapa aku memilih untuk memberi sofa di ruang tamu aku yaitu karena aku memiliki orang tua yang sedang sakit stroke. Jadi dia kan nggak bisa duduk di lantai ya teman-teman karena badannya itu kan kaku. Jadi aku sediain sofa ini supaya dia lebih nyaman saat dia ingin duduk. Jadi menurut aku inilah kenapa alasannya aku memilih memberi sofa di ruang tamu aku. Dan ini aku juga memberikan tips ke kalian, kalau kalian ingin terlihat ruangannya lebih luas, eh, menurut aku sih kalian memilih gordennya itu yang lumayan besar dan panjang seperti yang aku milikin ini. Jadi ini sebenarnya aku punya jendela tuh kecil ya teman-teman, dari kalau kelihatan dari luar itu sangat kecil jendelanya, tapi pas dari dalam itu kelihatan lebih besar jendelanya karena emang aku sediain gordennya itu lumayan panjang dan lebar. Jadi untuk panjangnya itu 150 ke bawah, dari atas sampai ke bawah itu 150, dan lebarnya itu 80 cm. Dan ini aku gunakan 2 gorden karena emang niatnya emang supaya terlihat lebih luas aja. Jadi walaupun ruangannya sempit tapi kalau barang-barangnya gede itu bakalan terlihat mewah ataupun luas ya teman-teman ketimbang kita memakai gorden yang kecil-kecil. Dan untuk tips selanjutnya yaitu buat teman-teman yang sekarang ini lagi tinggal di kontrakan ataupun rumahnya masih mungil, aku saranin sih untuk di dinding-dinding tembok-temboknya jangan terlalu banyak hiasan ataupun cantol-cantolan paku ya teman-teman. Biasanya kan kebanyakan kalau yang tinggal di kontrakan atau rumah-rumah mungil itu sering banget dindingnya dipaku-paku untuk meletakkan pakaian-pakaian kotor seperti baju-baju habis pulang kerja yang niatnya bisa dipakai lagi terus dicantolin ke dinding, ataupun paku itu digunakan untuk meletakkan tas ya teman-teman ataupun benda-benda yang lainnya. Aku saranin sih jangan ya teman-teman karena itu bisa membuat suasana rumah terlihat lebih sempit lagi. Dan tadi aku ngebahas masalah orang tua yang sedang sakit. Jadi orang tua aku nggak tinggal di sini ya teman-teman. Jadi dia itu beda rumah sama aku. Jadi dia itu sekali-sekali aja berkunjung ke rumah. Ini makanya aku di rumah ini sediain sofa supaya dia lebih nyaman aja ketika berkunjung dan nggak bingung mau duduk di mana. Dan ini lanjut ke video ya teman-teman. Ini aku lagi bersih-bersihin di belakang TV. Nah kebetulan di belakang TV ini sedikit berdebu. Ini aku mau lap-lap aja menggunakan kain basah. Dan ini pas aku pengambilan gambarnya aku nggak menggunakan tripod atau tongkat penyangga handphone ya teman-teman karena agak susah juga untuk pengambilan gambar di belakang TV-nya. Dan ini udah selesai ngelap-ngelapnya. Ini aku mau lanjut untuk ngelap-ngelap di bagian kipas seperti ini. Ini sebenarnya nggak terlalu berdebu, cuman kalau enggak buru-buru dielap takutnya semakin menggumpal ya teman-teman debu-debunya. Dan aku elap-elap seperti ini aja. Nah buat teman-teman jangan lupa untuk rajin-rajin ngelap-ngelap di bagian kipas ya teman-teman karena ini bisa berbahaya kalau debunya terlalu menumpuk. Takutnya kehirup sama anak kita, apalagi kita yang punya anak kecil, takutnya ini bisa membuat kayak alergi pernapasan. Dan ini lanjut aku lap-lap di bagian bawah TV seperti ini. Ini kebetulan lumayan kotor karena ada rencekan-rencekan jajan. Ini aku lap-lap sedikit aja supaya lebih
bersih juga ya teman-teman. Dan setelah selesai untuk lap-lap di bawah TV-nya, ini aku lanjut untuk lap-lap di bagian meja sudut. Dan ini tadi kebetulan anak aku lagi belajar menulis ataupun lagi gambar-gambar, entah apa aku nggak tahu. Ini aku langsung suruh pindah untuk ke meja yang satunya karena emang mejanya mau aku bersihin. Karena ini emang mejanya kebetulan kotor ya teman-teman. Kemarin itu ketumpahan kecap, jadi ini mau aku lap-lap aja. Jadi karena lengket, jadi nggak enak aja gitu untuk dilihat. Dan ini lanjut aku mau beres lap-lap di bagian bunga ulir ya teman-teman. Dan kebetulan ini bunga ulirnya ini kebetulan berdebu, udah lama banget ya teman-teman. Ini nggak aku lapin sekitar 5 bulan yang lalu, ini aku nggak lap-lap ya teman-teman. Dan ini mau aku lap-lap. Jadi teman-teman, ada pekerjaan rumah yang emang harus dikerjain setiap hari, ada yang pekerjaan rumah yang emang harus dikerjain seminggu sekali, ada emang pekerjaan rumah yang harus dikerjain 3 bulan sekali ataupun beberapa bulan sekali. Dan yang untuk pekerjaan yang dilakukan untuk setiap beberapa bulan sekali, minimal 3 atau 5 bulan sekali, ya kayak lap-lap bunga ulir ini ya teman-teman. Ini nggak perlu dilakukan setiap hari ataupun seminggu sekali karena emang bunganya juga nggak terlalu berdebu. Ini bisa kita lakuin per 3 atau per 5 bulan sekali, jadi supaya terlihat lebih bersih aja. Karena ya itu ya teman-teman, kalau barang-barang di rumah ini kalau kitanya rajin membersihkan sangat berbeda ketika dilihat sesudah dibersihin sama sebelum dibersihin. Jadi rumah yang rajin untuk dilap-lap debunya itu akan terlihat lebih cerah dan bersih ya teman-teman. Buat teman-teman coba deh rasain manfaatnya. Dan ini aku lanjut untuk lap-lap di bagian kulkas ya teman-teman. Ini kulkasnya juga nggak terlalu kotor, tapi supaya debunya nggak terlalu menumpuk, ini mau aku langsung lap-lap aja. Dan ini lanjut di bagian loudspeaker di atas lemari hijau, ini mau aku lap-lap aja supaya debu-debunya itu nggak terlalu menggumpal. Ini lanjut aku lap-lap juga ya teman-teman. Dan ini kebetulan pas aku lagi beberes itu panas banget karena aku lupa nyalain AC. Ini aku mau nyalain AC dulu ya teman-teman. Ini pas aku lagi bebenah, sebenarnya udah keringetan, cuman karena di handphone aja nggak kelihatan. Ini mau aku langsung nyalain karena biar lebih adem aja pas lagi bebenah rumahnya, lebih nyaman aja ketika kita bebenah rumahnya. Dan ini aku lanjut untuk ngelipetin selimut-selimut yang ada di atas kasur ya teman-teman. Ini tadi diberantakin anak aku, jadi ini mau aku lipet-lipetin lagi. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu, ini aku di rumah aku menggunakan kasur tingkat ya teman-teman, seperti ini. Jadi untuk di kasur bagian atas itu anakku yang pertama yang tidur ya teman-teman, yang usianya 9 tahun. Dan yang di bawah ini untuk tidur aku, suami, dan 2 anak balita aku. Ini sebenarnya luas ya teman-teman, cuman karena di kamera aja ini terlihat lebih kecil. Ini untuk kasur atas itu panjangnya 200 kali 180 cm, dan yang bawah maaf ya teman-teman, kalau yang di atas itu 200 kali 160, dan yang di kasur bagian bawah itu 200 kali 180. Jadi ini lumayan luas ya teman-teman. Kalau tidurnya itu enggak memanjang tapi melebar, dan kebetulan enggak gantung juga kakinya, jadi ya tidurnya melebar aja. Maksudnya kayak kepala aku itu tadi tidurnya menghadap tembok ya teman, bukan menghadap tembok, jadi gimana ya, kakinya itu menghadap ke arah ke salon gitu ya teman-teman. Jadi kayak posisi anak aku itu yang lagi tidur itu, nah posisi aku tidur setiap malam seperti itu ya teman-teman. Jadi muat dan pastinya masih lebar. Dan ini lanjut ya teman-teman, aku lagi nyapu-nyapu, dan biasa setelah aku nyapu-nyapu ini aku lanjut pel. Jadi rasanya kurang afdol ya teman-teman kalau kita selesai nyapu nggak lanjut ngepel, karena emang rumahnya juga lumayan kotor tadi, agak lengket-lengket karena anak-anak habis makan jajan, terus bekas lepeh-lepehan gitu. Biasa kalau punya anak kecil itu kalau makan suka dilepeh-lepeh. Nah itu ya teman-teman, lumayan kotor juga lantainya. Dan enaknya tuh kalau punya rumah mungil, rumah super kecil seperti yang punya aku ini, kalau ngepel itu lurus aja ya teman-teman. Ubinnya itu kecil sempit, jadi ngepelnya itu gampang dan cepat selesai juga.
Dan ini selesai ngepel, ini pas aku cek di bagian kolong dapur ini kebetulan kotor, dan ini mau aku lanjut bersihin, lanjut dipel juga ya teman-teman. Dan ini maaf banget ya teman-teman kalau penampakan di bawah kolong dapur aku banyak sampah. Seperti yang aku bilang di video sebelumnya, kalau aku tuh nyimpen sampah itu di dalam rumah tapi di bawah kolong wastafel, karena emang kalau aku naro sampahnya tuh di luar itu suka banget diacak-acak kucing ataupun tikus. Jadi kayak sebel aja gitu ya teman-teman kalau ngelihat sampah diacak-acak, jadi kayak geli. Ini makanya aku taruh di bawah wastafel aja. Tapi ini enggak bau ya teman-teman, karena setiap aku buang sampah yang lembek-lembek kayak sisa nasi atau sisa sayur itu aku bungkus plastik dulu, jadi enggak berceceran kemana-mana dan enggak berbau juga. Dan ini untuk di bawah kolong wastafel aku juga pasang wallpaper ya teman-teman, well foam ya, lebih tepatnya well foam seperti ini, hijau putih. Ini seperti well foam yang ada di kamar ataupun di ruang tamu aku, jadi supaya terlihat lebih cerah, lebih bersih. Ini dinding bawah kolongnya aku pasang well foam. Buat teman-teman yang mau well foamnya seperti yang aku punya, ini nanti link deskripsinya aku cantumin di deskripsi box ya teman-teman. Dan ini aku udah selesai ngepelnya, ini aku mau lanjut biasa teman-teman nyuci piring. Dan ini seperti biasa aku kalau lagi nyuci piring enggak aku lama-lamain tuh teman-teman, karena nyuci piring itu suatu hal yang sangat membosankan, dan ini aku mau langsung cepetin aja supaya kalian enggak bosan untuk nonton videonya. Dan ini maaf banget ya teman-teman, setiap aku bikin video banyak banget cucian piringnya ya, karena emang aku punya anak-anak kecil, jadi setiap mau minum, setiap mau makan ya ngotorin piring lagi, ngotorin tempat minum lagi. Misal satu hari itu 5 kali minum ya 5 kali ganti cangkir, 5 kali ganti gelas. Buat teman-teman gimana nih anak-anaknya? Gitu juga nggak seperti anakku. Jadi kalau mau minum itu nggak cukup satu gelas ya teman-teman, dia maunya ganti ya. Alhasil cucian piring mamanya jadi menumpuk seperti ini ya teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting kita sabar aja untuk membersihkannya lagi. Dan ini selesai nyuci piring aku langsung susun aja ke rak piringnya. Dan ini aku memiliki rak piring yang seperti ini ya teman-teman, kayak kawat gitu. Dan ini biasanya kalau aku selesai nyuci piring itu pasti airnya genang di bagian bawah. Dan ini setiap hari setelah selesai aku cuci piring itu harus dilap-lap air yang genang di bagian bawah itu, karena emang kalau nggak rajin dilap-lap nanti jadinya berlendir ataupun berlumut ya teman-teman, dan itu bisa bikin jorok dan bau. Nah ini alhamdulillah nyuci piringnya udah selesai. Seperti biasa aku selesai nyuci piring itu mau lap-lap meja supaya bersih mejanya, enggak ada air-air yang menggenang. Buat teman-teman, terima kasih ya teman-teman udah nyaksiin video aku sampai akhir. Jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman enggak ketinggalan update video terbaru aku. Semoga video aku bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.